mobil, kalau enggak itu basah-basahan. Jujur kita udah basah dari baju sampai celana, basah semua ya, kayak kacau sih. Basahnya basah banget. Oke. Kini masih kehujanan. Aduh, ini nggak tahu boleh pulang atau enggak nih. Harus mandi sih, harus mandi air hangat. Takut sakit. Kenapa sih pas Andra sudah ketemu? Aku nggak nonton lagi syuting tadi di jalan. Ini baru dijemput untuk balik ke base camp. Selamat malam bang. Ditunggu hikingnya. Kita pengen main ke Curug lagi. Tapi after acaranya Jordi tanggal 17. Siapa yang mau datang acara Jordi? Siapa yang mau datang acara Jordi? Aku ke situ sih nanti acaranya Jordi. Bang, capek nggak jadi karakter Reno? Jujur nggak capek ya, karena seru aja meranin Reno. Mungkin karakter Reno itu nggak secapek yang karakter lain yang mungkin kayak harus terpuruk sedih gitu-gitu. Ya aku kan karakter aku antagonis yang gimana kalian pasti udah tahu kan. Jadi nggak secapek itu kok. Teman-teman yang lain lebih capek, dan lebih capek lagi orang-orang yang bekerja di balik layar sih, kayak kru. Aku yakin kru itu jauh lebih capek daripada kita, karena nih kalian harus tahu ya. Jadi apapun yang kalian pengen nanya tentang kehidupan syuting, mungkin aku akan jawab sebisa aku. Aku akan sharing apa yang kita lakukan, kayak apa yang terjadi di lokasi syuting. Kalian tanya aja, kayak misalnya contohnya kru itu mereka datang sebelum kita datang, mereka pulang setelah kita pulang, which is mereka tuh kerja lebih capek dari kita, lebih berat dari kita. Dan ya kalau bisa dibilang lebih capek secara fisik, kru juga capek sih. Ya kita semua capek, cuma kru juga termasuk salah satu yang capek banget juga gitu loh. Jadi ada orang yang masih butuh untuk menghidupi keluarganya. That's why kita sebagai aktor, kita menjalani dan mereka menjalani tugas mereka, saling mendukung. Dan ya untuk menghasilkan karya-karya yang bagus. Dan juga kayak sinetron kan sistemnya ya per episode dan panjang. Jadi semakin panjang ya semakin banyak rezeki untuk teman-teman all cast, all crew, segala orang yang di belakang layar juga dapat rezeki itu, dan kalian juga dapat rezeki itu juga. Jadi makanya kita nggak mau mengeluh dan selalu kerja keras. Aku sendirian aja karena yang lain tuh udah pada pulang dan mereka syutingnya di lokasi lain. Jadi di lokasi ini cuma aku dan Lucy, 2 orang doang. Gitu. Jadi jadi buat kalian kalau misalkan nanya aku, "Bang, jadi Reno capek gak? Syuting capek gak?" Ya lebih capek kru sih ya. Kru tuh datang sebelum kita, pulang setelah kita. Setelah kita, jadi kayak ya mereka juga capek sih. Ya kalau aku mah scene aku nggak banyak, jadi ya aku nggak secapek itu. Aku sih ya santai ya, nggak secapek itu sih.
Wish itu ke Angela komen. Emang ada Angela? Angela komen apa? Iya tadi komen, dia komen apa emang? Bang, matanya kok merah. Aku habis take terus tadi pakai helm yang kacanya kebuka. Jadi kena air, terus kena air hujan. Ren, kalau pulang syuting itu biasanya jam berapa? Kita jadwalnya beda-beda ya. Jadi ada yang datang sore pulang sore, ada yang datang pagi pulang malam, ada yang datang siang pulang malam. Jadi beda-beda. Beda-beda setiap orang. Tapi kita tuh sistemnya syutingnya sampai maksimal jam 12. Karena kita maunya syuting sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Jadi untuk bisa sehat secara jasmani dan rohani adalah banyak-banyak istirahat dan banyak-banyak berkumpul dengan teman-teman yang positif. Salah satunya teman kita yang positif ya kayak Angela. Jadi kayak ketika Angela di komen kayak gitu-gitu ya kasihan juga lah. Kayak Angela tuh baik gitu. Mungkin ya memang buat haters di luar sana komen kayak gitu gimana ya? Ya kalian jangan percayalah apa yang dikatakan haters. Kan kita yang jalani di sini, kita yang ngalamin di sini. Masa kalian lebih percaya sama orang yang tidak ada di sini ketimbang kita yang jalani di sini? Jujur ketika ada yang bilang, aku juga banyak dapat DM kalau ada yang bilang, ini udah jauh sebelum ini ya. Kayak pas aku yang ini deh 2 bulan lalu ya. Iya 2 bulan yang lalu kayaknya. Aku di DM nggak tahu sama siapa, terus mereka bilang aku toxic. Mereka bilang aku toxic. Mereka bilang aku ngebully. Aku toxic. Kayak masa lucu aja kayak kalian masa percaya sama orang yang nggak pernah ada di lokasi daripada orang yang ada di lokasi itu sendiri. Katanya kalian support BCW, tapi kok kalian nggak percaya sama kita, lebih percaya sama orang lain yang di luar sana. Aku tuh sebenarnya bukan nggak mau speak up sih, aku tuh nggak mau mikirin hal-hal seperti ini gitu loh, karena gimana meyakinkan orang tuh agak sulit ya. Thank you Amalia, thank you ya cantik, thank you banget. Ya maksudnya kayak apa ya, aku tadi ngomong apa ya, aku jadi lupa sih aku ngomong sampai mana sih. Oh iya, aku tuh bukan nggak mau ya, maksudnya aku nggak mau mikirin huru-hara ini gitu loh. Tapi aku merasa kayak ya karena udah terlibat di aku ya, karena kita semua ya, bahkan kita semua tuh difitnah kalau kita tuh toksik. Kita difitnah kalau kita tuh toksik. Dan aku merasa BCW ini udah kayak rumah lah buat aku, dan mungkin buat teman-teman yang lain juga menganggap kita itu keluarga. Jujur aku benar-benar bersyukur, sekali lagi aku nggak berhenti bilang aku bersyukur bisa kenal teman-teman yang di BCW ya. Apalagi aku lebih banyak spend time di basecamp cowok juga. Kayak ya aku bersyukur bisa kenal teman-teman yang lain. Dan